Puncak Bogor. Siapa yang nggak tahu tempat ini? Kawasan Puncak adalah tempat wisata pegunungan yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor. Wilayah Puncak terletak di kaki dan lereng pegunungan Gede Pangrango, dan sebagian besar merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional. Daerah ini terkenal sebagai daerah wisata pegunungan baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Di sana juga ada perkebunan teh yang dulu dibangun oleh pemerintah Belanda. Maka wajar kalau libur panjang mayoritas penduduk Jakarta memilih untuk berlibur ke Puncak. Daerah Puncak ini punya kontur alam yang unik karena hampir sebagian besar wilayahnya diselimuti perkebunan teh dengan latar belakang pegunungan. Kala itu, keindahan alam di Puncak sempat memukau Presiden Soekarno, sehingga beliau membangun sebuah restoran untuk menikmati keindahan alam Puncak. Restoran itu kemudian diberi nama Riung Gunung. Di daerah Puncak juga ada tempat-tempat rekreasi dan agrowisata yang sangat indah seperti perkebunan teh Gunung Mas, para layang, Taman Safari Indonesia, Bunga Nusantara, dan masih banyak lagi. Namun, di balik semua keindahan itu, kawasan Puncak mempunyai sisi gelap yang sudah ada selama berpuluh-puluh tahun. Ya, apalagi kalau bukan soal kawin kontrak. Pasti semua orang sudah tahu kalau di kawasan itu ada praktik kawin kontrak yang sudah berlangsung dari sejak lama. Padahal, Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa bahwa kawin kontrak itu haram dilakukan karena merendahkan derajat wanita. Tapi ternyata praktik kawin kontrak masih sangat marak di kawasan Puncak. Para pelakunya adalah turis asal Arab dan juga warga lokal. Dari hasil kawin kontrak itulah lahir anak-anak yang sulit mendapatkan dokumen sipil kewarganegaraan. Hingga akhirnya kebanyakan dari mereka melakukan pemalsuan dokumen demi mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak-anak pada umumnya. Banyak sekali kemudaratan yang terjadi akibat kawin kontrak. Dan kali ini, Mbah mau bawakan sebuah cerita tentang sopir truk bernama Tejo. Sebenarnya dia bukan penduduk asli Bogor, tapi truk yang dibawa Tejo sering lalu lalang membawa muatan kayu di dekat kawasan Puncak. Setiap membawa muatan, Tejo tak sendirian. Dia ditemani Engkus, seorang kondektur yang bertugas untuk bongkar muat. Umur kondektur itu terbilang masih muda, baru 20 tahunan. Sementara Tejo sudah berkeluarga. Dia dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang baru kelas 5 SD. Tejo ini orangnya humoris. Kalau lagi ngumpul dengan teman-teman seprofesinya, pastilah Tejo jadi pusat perhatian karena dia selalu punya lelucon untuk ditertawakan. Namun, sebenarnya Tejo punya masalah dalam kehidupan pribadinya. Ini soal istrinya yang bernama Ningsih. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja hasrat itu hilang. Tejo bahkan malas untuk tidur seranjang dengan istrinya. Tejo pulang seminggu 2 kali ke Cikarang untuk menyetorkan uang belanja pada istrinya. Ningsih yang sudah 2 bulan tak disentuh Tejo merasa sangat sedih. Tapi dia tak berani marah pada suaminya itu. Dari dulu, Ningsih memang istri yang sangat baik dan taat pada Tejo. Berbagai macam cara sudah Ningsih lakukan agar Tejo mau tidur dengannya. Wanita itu pernah menyisihkan secuil uang yang diberi Tejo, lalu dikumpulkan selama berminggu-minggu. Setelah cukup, dia pun pergi ke salon untuk merawat diri. Tapi tetap saja tak ada respon baik dari Tejo. Lelaki itu memang tetap ramah, tapi tak mau tidur dengan Ningsih. Suatu hari, setelah mengantarkan muatan kayu, Tejo berhenti di sebuah warung kopi untuk istirahat sejenak. Dia dan Engkus memesan kopi dan mie rebus. Di warung kopi itu ada 3 orang lelaki yang sedang asik mengobrol. Sesekali mereka tertawa terbahak-bahak. Tejo pun menguping percakapan mereka. Ternyata mereka sedang membicarakan kawin kontrak di daerah Puncak Bogor. Sesekali Tejo mencuri pandang. Dia melihat seorang lelaki sedang menunjukkan layar HP-nya. Nah, kalau yang ini masih muda. Baru kemarin diceraikan orang Arab karena kontraknya habis. Dia mau kawin kontrak lagi karena butuh duit, ucap si lelaki yang rambutnya ikal. 2 lelaki di sampingnya tampak terkagum-kagum dengan kecantikan si wanita di layar HP. Perlu kalian ketahui, lelaki yang sedang mempromosikan kawin kontrak itu bernama Jajang. Dia bukan pemain baru dalam dunia kawin kontrak. Dulu, Jajang hanya berperan sebagai calo bagi orang-orang asing atau lokal yang mau melakukan kawin kontrak.
Namun karirnya di dunia perdagangan manusia itu semakin cemerlang. Kini dia punya usaha sendiri. Jajang membangun sebuah rumah besar yang berisi banyak sekali kamar. Kamar-kamar itu menjadi tempat simpanan istri para pelaku kawin kontrak. Mayoritas pelanggan Jajang adalah turis Arab yang sengaja datang ke Bogor untuk kawin kontrak. Nah, kebetulan saat itu Jajang ada janji dengan pelanggan lokalnya di warung kopi. Dengan menggebu-gebu, Jajang menawarkan wanita muda pada 2 orang pelanggan potensialnya. Namun entah kenapa, 2 pelanggannya itu berubah pikiran. Mereka tidak tertarik untuk melakukan kawin kontrak setelah mendengar harga mahar yang dipinta si Jajang. Maklum, kedua pelanggannya itu hanya berprofesi sebagai pedagang tahu asongan. Mereka berdua tidak sanggup memenuhi mahar yang dipinta Jajang. Kedua pelanggannya itu pun pergi meninggalkan warung kopi. Sementara Tejo buru-buru menghampiri Jajang. Dia menanyakan prosedur kawin kontrak yang barusan dibicarakan si Jajang. Seketika saja, Jajang sumringah senang. Dia langsung menunjukkan foto si wanita yang sedang mencari suami baru. Jujur saja ya, wanita itu jauh lebih cantik dari istrinya si Tejo. Dan tentu saja lebih muda. Tejo sangat tergiur. Dia menanyakan mahar yang harus diberikannya. Maharnya cukup tinggi bagi seorang supir truk. Jajang minta 2,5 juta. Tapi entah apa yang dipikirkan Tejo, dia malah menyanggupi mahar itu. Padahal saat ini di dompetnya hanya ada uang 150.000. Itu pun akan ia kasih ke Ningsih. "Kasih aku waktu 2 hari lagi untuk pelunasan maharnya," ucap Tejo. Tejo. Dia memang bebal. Nafsu sudah menguasai dirinya. Besoknya dia nekat menggadaikan BPKB motor satu-satunya demi mendapatkan dana untuk kawin kontrak. Dari penggadaian itulah dia memperoleh 2,7 juta. 200.000-nya dia kasih ke Ningsih, sedangkan 2,5 jutanya akan ia berikan ke Jajang untuk mahar pernikahan. Setelah dana itu terkumpul, Tejo langsung mendatangi alamat yang pernah diberikan si Jajang. Alamat itu ada di sekitaran Puncak Bogor. Tak sulit bagi Tejo untuk menemukan lokasi rumah Jajang karena memang ada di pinggir jalan. Tadi, sepanjang perjalanan menuju rumah Jajang, Tejo melihat banyak sekali ruko dan rumah-rumah yang di depannya ada pelang bertuliskan aksara Arab. Entah apa artinya, tapi bisa saja pelang tersebut merupakan sebuah promosi kawin kontrak. Tejo pun masuk ke dalam rumah Jajang. Dia disambut oleh seorang resepsionis. Bukan main, ternyata rumah itu ada resepsionisnya. Sudah macam perkantoran saja. Si resepsionis menyuruh Tejo untuk mengisi daftar tamu. Kemudian Tejo duduk di sebuah sofa. Sementara resepsionis itu menelepon bosnya. Tak lama kemudian muncullah Jajang. Ia mengenakan celana pendek dan kaos putih polos. Ia menyambut Tejo dengan sangat ramah. Kopi dan makanan ringan disuguhkan. Mereka sempat mengobrol beberapa saat. Kemudian Tejo menyerahkan uang tunai hasil menggadaikan BPKB motor. Setelah itu dia dibawa ke lantai 2 menuju sebuah kamar nomor 20. Kamar itu berada paling ujung. Jajang mengetuk pintu kamar. Lalu keluarlah seorang perempuan muda yang amat cantik. Kulitnya putih, tubuhnya juga seksi. Tejo ngiler melihat penampilan wanita itu. Ia tak sabar ingin segera menikahinya. Si wanita tersenyum pada Tejo lalu memperkenalkan dirinya. Namanya Tutur. Saat Tejo menjabat tangan Tutur, tangan wanita itu terasa lembut sekali. Jajang menjelaskan pada Tejo kalau pernikahan akan dilaksanakan nanti malam. Si Tejo menurut saja, yang penting dia bisa menikahi wanita itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Pernikahan itu digelar di dalam kamarnya Tutur. Tak seperti pernikahan pada umumnya yang dihadiri banyak orang. Kawin kontrak itu hanya dihadiri penghulu dan kedua mempelai. Juga ada satu hakim gadungan yang mewakili wali si wanita. Dan seorang saksi yang tak lain adalah si Jajang. Kawin kontrak itu pun berjalan dengan lancar. Tejo sangat senang dan dia tidak sabar ingin segera melangsungkan malam pertamanya dengan Tutur. Lelaki itu sudah mengirim SMS ke istrinya kalau dia tidak akan pulang minggu ini karena disuruh lembur sama bosnya. Sementara itu istrinya di rumah terpaksa harus berhutang ke warung karena uang belanja kemarin sudah habis. Si Tejo ini memang lelaki tak tahu diri. Sudah untung dapat istri yang baik, dia malah banyak tingkah.
Tejo menutup pintu kamar, sementara Tutur duduk di tepi ranjang.